Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang agak lucu sekali begitu kan. Sekian dari beberapa kemarin ya, dia memberikan sebuah survei di Carta terkait dengan Anies Baswedan begitu. Anies Baswedan jauh dengan Pak Ganjar elektabilitasnya begitu. Dan bahkan hari ini begitu, kok ada Direktur Eksekutif Carta mempertanyakan asal keturunan Anies begitu kan. Sampai kapanpun tidak akan menemukan titik temu bahwa Anies Baswedan meningkat di elektabilitas survei Carta ini. Ada apa sebenarnya kok masih mempertanyakan keturunan dia begitu? Lantas siapa mereka begitu kan? Apakah lantas bagaimana dengan asal keturunan sendiri begitu? Lah, kamu orang mana begitu kan? Ini yang harus kita pertanyakan betul begitu kan. Bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali mengkritik apa yang dipertanyakan oleh Yunarto ini sebagai direktur Carta begitu, survei Carta yang menurut saya ya tidak begitu dipercaya oleh masyarakat begitu kan. Dan bahkan seperti ini komentar-komentarnya. Ini komentar-komentar netizen, asal keturunan Anies Baswedan kembali dipertanyakan Yunarto. Netizen, lah kamu orang mana? Dia mempertanyakan kamu orang mana begitu kan, sebelum mempertanyakan ya kepada Anies Baswedan kan, kira-kira seperti itu begitu kan. Ini wah, orang nggak gini ya seharusnya jangan dikasih panggung lah. Memelihara keterbelahan hanya akan menjadikan negeri ini mundur dalam berdemokrasi. Survei swear pai bukan patokan dalam memilih pemimpin. Rakyat sudah cerdas bos. Survei ya. Gayanya nanya keturunan orang, dianya sendiri keturunan apa? Publik bisa tidak pernah semua netizen atau publik ya tidak bodoh semua begitu kan, pinter-pinter hari ini begitu. Lantas mempertanyakan netizen ini, kamu orang mana? Kira-kira seperti itu begitu. Pak Anies jelas keturunan pahlawan. Ini media kok sampai majang foto keluarga dari Pak Yunarto Wijaya dengan judul mempertanyakan keturunan Pak Anies dan netizen. Anda keturunan mana? Pos keluarga ini tidak elok menurut saya ini. Lah kamu orang mana? Kakekmu siapa? Yo lahir di sini. Gerombolan maling memang memecah belah saja kalian di sini. Pedas nih cuitannya. Keturunan Yaman faktanya sangat berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Kalau bapak moyangnya Yunarto, apakah ada jasanya? Ini banyak komentar-komentar netizen begitu kan. Bahkan hari ini komentar-komentar netizen itu bukan orang-orang yang bodoh begitu kan. Dan bahkan ya lebih cerdas daripada Yunarto ini begitu. Menurut saya seperti itu begitu. Hak keturunan orang tidak perlu dipertanyakan. Itu hal soal privasi orang begitu kan. Dan bahkan ini dia saudari bukan orang Indonesia asli kok congornya nyaring aman. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Katanya nggak boleh politik identitas serta sara. Apakah ini delik aduan? Ya bisa jadi begitu kan. Karena memang sudah paniknya sama Anies Baswedan. Bahkan di surveinya sampai kiamat pun di Carta politik ini di survei Carta ini Anies Baswedan tidak akan pernah naik begitu. Bahkan turun begitu kan. Ya karena memang surveinya ya menurut saya pribadi kurang jelas secara kuantitatif begitu kan, kira-kira kan seperti itu begitu. Bahkan ini pemuja NKRI ternyata belum kaca amah, dirinya sok kaca di terminal ini. Kalau dia gak sadar aslinya dari negeri lahirnya ini. Katanya Anies Baswedan gak ada prestasi, tapi kenapa pada ketakutan survei rambut putih yang paling tinggi, dasar botak gak ada otak ini. Yang mainan politik identitas itu sebenarnya punya masalah di kerjaan kali ya. Bos versus karyawan underfight. Bosnya pelit culas, karyawannya males tukang demo, sama-sama hobi politik, ke bawah kemana-mana. Ini banyak sekali yang mengkritik kepada Yunarto ini begitu kan. Lah kamu orang mana Yun? Iyo, ndak tahu kok nanya saya, bukan urusan saya. Itu nganu, sangat nganu sekali. Tamparan keras ini ya, begitu ya, kepada Yunarto yang memang mempertanyakan orang itu kan hak privasi orang begitu kan. Ngapain kita harus mempertanyakan itu begitu kan? Mau orang mana, mau orang itu, yang penting kita membangun berbangsa bersama-sama. Jangan menjadi pecundang, jangan menjadi oligarki, jangan menjadi orang-orang yang memecah belah bangsa kita begitu kan. Yang jelas motif bedalah. Saya satu siar agama dan berjuang untuk kemerdekaan dari kolonial. Lah yang untuk wah susah omong lah. Sebentar lagi kamu juga tahu keturunanmu saat kamu terusir. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya, asal keturunan Anies Baswedan kembali dipertanyakan Yunarto. Netizen, lah kamu orang mana? Muncul spekulasi apa yang saya bacakan di Gelora ya. Pegiat media sosial Helmi Felis mengungkapkan asal keturunan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai dipertanyakan oleh Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Melalui akun Twitter pribadinya, Yunarto Wijaya menanyakan asal keturunan Anies Baswedan sebagai warga negara Indonesia. Mas Anies keturunan juga enggak? Ini ujar Yunarto menanggapi salah satu cuitannya. Bahkan netizen dengan Twitter BJPOT menyebutkan bahwa Yunarto bukan asli warga negara Indonesia namun merupakan keturunan Cina dan dinilai membuat survei tidak kredibel. Ya memang hanya memecah belah bangsa, ngapain kita harus percaya itu, begitu kan. Loh bukan asli warga negara Indonesia, loh keturunan Cina, cuma berusaha lah bikin survei abal-abal, belum kena demo loh, ujar netizen tersebut. Helmi Felis kemudian menyebutkan bahwa keturunan Anies sudah jelas karena kakeknya Abdurrahman Baswedan atau AR Baswedan merupakan pahlawan nasional. Kok masih nanya, udah jelas kakek Anies Baswedan bergelar pahlawan nasional Republik Indonesia. Artinya sejak jadi kakeknya Anies Baswedan sudah NKRI harga mati. Ia pun menyindir Yunarto mempertanyakan asal usulnya begitu. Lah kamu orang mana? Kakekmu siapa? Iyo lahir di sini. Gerombolan maling memang memecah belah saja kalian di sini, ujar dikutip dari Newsworthy dari Twitter Helmi Felis. Seorang netizen pun menanggapi cuitan Helmi Felis dan menyindir bahwa Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia itu menaruh dengki terhadap Anies. Pasalnya, dia Cina, bodoh nggak bisa ngontrol diri saking dengkinya kepada Pak Anies. Ngotak-ngatik Arab di Indonesia sama aja membuka sejarah kejahatan orang. Cina di Indonesia dulu, tulis akun Twitternya. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tetapi ya karena memang ada rezim mungkin yang bisa mengendalikan, ya santai-santai aja orang begitu. Inilah demokrasi kita begitu kan. Bahkan ya Yunarto ini kan menurut saya pribadi dalam sejarahnya, dalam tulisan Helmi Felis itu juga orang Cina begitu kan, yang membuat survei abal-abal yang tidak jelas dan tidak kredibel begitu kan. Artinya kalau kita melihat situasi hari ini sampai kiamat pun ya, Yunarto ini membuat polling tentang Anies tidak pernah ada di elektabilitasnya tinggi begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali orang-orang semacam ini di Indonesia begitu kan. Tapi saatnya kalau Anies Baswedan jadi presiden, tunggulah saatnya siapapun yang memecah belah bangsa, mungkin di satu sisi jangan sampai merusak tatanan demokrasi dan nilai demokrasi kita begitu. Dia berani mengatakan seperti ini ya mungkin karena berlindung di ketiak oligarki hari ini begitu kan, atau rezim begitu. Bahkan ini Direktur Eksekutif Carta Politika mempertanyakan asal keturunan Anies Baswedan. Ini kok bisa ya keturunan orang dipertanyakan begitu kan? Dia tidak melihat sejarah mungkin kan seperti itu begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Ini Anies Baswedan sebagai warga negara Indonesia dipertanyakan asal keturunan oleh sebagai orang yang menjelang pemilihan presiden di 2024. Mas Anies keturunan juga enggak? Tanya Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Wijaya di akun Twitternya. Bahkan Yunarto mengatakan seperti itu menanggapi akun Twitter BJPOT. Lo bukan asli warga di sana, lo keturunan Cina, lo perusak lo bikin survei abal-abal belum kena demo lo. Anies Baswedan merupakan cucu di Abdurrahman dari Abdurrahman Baswedan. Banyak sekali muncul spekulasi hari ini begitu. Tetapi perlu ingat, inilah demokrasi kita begitu. Kita harus menghormati satu sama lain, tapi di satu sisi jangan hanya menyerang pada situasi seperti ini begitu kan. Boleh Anda mengkritik siapapun, tapi jangan sampai hal privasi orang itu dipertanyakan begitu kan. Ini kan sangat buruk sekali bagi orang-orang secara demokrasi begitu. Di mana akal sehatnya mereka begitu kan? Ya kalau orang tidak punya akal sehat ya mungkin bicaranya akan ngawur. Kira-kira kan seperti itu begitu. Namun karena perbedaan paham, Jamiat Khawarid Berpecah Al-Irsyad didirikan tahun 1915 yang memperjuangkan bahwa non-Sayyid sama derajatnya dengan Sayyid. Sedangkan Ar-Rabitah Ar-Alawiyah didirikan 28 Desember 1928 yang bertujuan untuk mempertanyakan garis keturunan Sayyid. Selain berbagi menjadi Sayyid dan non-Sayyid, orang Arab di Hindia Belanda juga terjadi menjadi golongan Arab asli. Ini banyak sekali ya, sampai sejarahnya di sini dikutip begitu kan, saking mencari siapa Anies Baswedan begitu. Sementara kaum Arab Peranakan berpendapat bahwa tanah air mereka adalah Indonesia. Hal inilah yang mendorong Anies Baswedan
AR Baswedan untuk mendirikan persatuan yang dapat menjadi Persatu Arab Indonesia atau kemudian disebut Partai Arab Indonesia. Dan bahkan banyak muncul spekulasi hari ini begitu kan. Ya seperti Karta ini begitu kan, seperti orang-orang yang menjelekkan Anies Baswedan dan tidak jelas di mana asal usulnya. Bahkan kebanyakan orang-orang yang seperti ini begitu kan. Ini seperti apa yang ditulis oleh direktur Karta ini begitu kan. Dan bahkan ya hari ini publik bisa mempertanyakan siapa mereka, kok bisa berani mengatakan seperti itu begitu kan. Ini kesalahan besar kepada demokrasi. Ya kalau memang ada sesuatu yang dimainkan dalam hal ini, wallahu a'lam. Semoga Allah yang membalasnya ini semua begitu kan. Suatu saat nanti pasti akan dipertanyakan di akhirat. Kira-kira kan seperti itu kesimpulannya begitu. Ya mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.